Mari kita tingkatkan keimanan kita menuju nilai-nilai takwa. Tentu dengan memperbanyak amal-amal soleh serta pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan di hadapan Allah kita adalah seorang hamba yang siap diperhamba dan siap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita sudah berada di tanggal 13 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Itu artinya kita sudah berada di pertengahan Sya'ban, berarti tidak sampai sekitar 1 bulan, bahkan setengah bulan lagi bertemulah kita dengan bulan Ramadan. Penting bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memuaskan diri dengan sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang beriman, kewajiban adalah mutlak wajib dan harus dilaksanakan. Tetapi orang-orang bertakwa harus lebih dari amalan-amalan kewajiban. Bahkan orang-orang yang bertakwa yang sunnah saja itu seolah sudah menjadi wajib baginya. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa, kata Rasulullah melalui Allah, karena ini hadis qudsi, Allah mengatakan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah bin nawafil, hatta uhibbuhu, sehingga kata Allah aku mencintainya. Jemaah yang berbahagia, Allah mencintai kita bukan hanya sekedar kita memenuhi kewajiban demi kewajiban yang kita laksanakan. Tapi bentuk cinta kita kepada Allah adalah bagaimana seolah-olah yang sunnah. Sunnah ini adalah ibadah yang sudah mendekati wajib. Ini kita kerjakan seolah-olah seperti wajib, maka inilah yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, sehingga jika aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtusu biha wa rizlahu allati yamshi biha. Bahkan Allah memberi petunjuk pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan Allah memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada satupun doa yang kita minta dalam sholat kecuali doa minta petunjuk. Dan doa ini termasuk rukun. Kalau tidak kita baca di dalam sholat apapun itu, maka sholat batal. Itulah doa yang ada di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami
jalan-jalan yang lurus. Kita tidak minta surga, kita tidak minta kaya, kita tidak minta tahta. Kita hanya minta kepada Allah dalam salat-salat sunnah kita, dalam salat-salat wajib kita, minta petunjuk kepada Allah. Dan Allah pasti memberikan petunjuk itu kepada kita kalau kita sudah digolongkan oleh Allah termasuk golongan hamba yang Dia cintai. Dan kenapa Ia mencintai kita, jemaah yang berbahagia? Karena kita sudah melebihi amalan-amalan kita dari amalan yang wajib. Amalan sunnah pun yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti para sahabat, diikuti para ulama-ulama salafun salih, diliputi oleh orang-orang saleh, itu kita kerjakan. Maka wajar Allah mengatakan akan memberi petunjuk kepada pendengaran yang Dia gunakan untuk mendengar. Allah beri petunjuk kepada penglihatannya yang Dia gunakan untuk melihat. Allah beri petunjuk kepada tangannya yang Dia gunakan untuk memegang. Allah beri petunjuk pada kakinya yang Dia gunakan untuk berjalan. Kalau Allah sudah mencintai kita. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la ainista'azani li'u'izannahu. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, kata Allah, pasti aku mengabulkannya apabila dia mau bermohon. Dan apabila dia bermohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini sekaligus firman Allah di dalam hadis qudsi ini menjadi motivasi dan pendorong bagi kita, agar kiranya menyambut setengah bulan lagi bulan Ramadan. Salah satu persiapan kita sebagai hamba Allah adalah persiapan nafsiyah. Persiapan jiwa kita hadirkan dengan rasa gembira. Karena orang-orang beriman pastilah gembira datangnya Ramadan. Walaupun ada hadis yang menurut jumhur para ulama hadis ini dhaif, lemah. Man fariha bidukhulil Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadis ini terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin. Walaupun para ulama sebahagian mengatakan ini dhaif, tapi secara makna ini sahih. Karena orang-orang beriman pasti gembira datangnya Ramadan. Karena di dalam firman Allah surah Yunus surah ke-10 pada ayat Al-Quran ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yazmaun. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergembira atas karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara bulan Ramadan kita ketahui adalah salah satu bulan yang penuh keberkahan, di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang bulan Ramadan dengan qad ja'akum Ramadan, akan datang bulan Ramadan di mana kalian disuruh untuk berpuasa. Yang kata Rasul Syahrul Mubarak, bulan itu adalah bulan yang penuh keberkahan.